sehingga pada malam hari ini kita bisa berbahagia Minggu 14 November tahun 2021 kita bisa bersama-sama hadir dalam kelas komunitas vegetarian ya pada malam hari ini di minggu yang berbahagia pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat pastinya. Nah, Bapak Ibu semua, menurut Presiden of World Vegan Organization dan Vegan Society of Indonesia VSI Dr. Susianto MKM, ada sekitar 700 juta orang di dunia yang merupakan seorang vegetarian dan vegan. Nah, ada sih sebenarnya beberapa alasan khusus mengapa banyak orang di dunia memilih menjadi vegan, yaitu seseorang untuk menghindari konsumsi produk hewani dan beralih menerapkan pola makan berbasis nabati. Nah, untuk lebih luas lagi, vegan ini sebenarnya banyak aspek ya Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini dengan topik yang sangat menarik, The Power of Vegan, ya, ada pembahas tentang contoh kasus, tapi ini lebih banyak mengenai pola makan ya, pola makan berbasis nabati. Kalau kita berbicara mengenai vegan, Bapak Ibu, kesehatan merupakan alasan utama mengapa banyak orang di dunia memilih menjadi vegan. Karena memang banyak bukti ilmiah bahwa vegan atau vegetarian itu bisa lebih mencegah penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi maupun kanker. Nah, bahkan masyarakat di negara maju, misalnya Eropa, Amerika, biasanya memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap lingkungan, penyebab atau kontributor terbesar terkait dengan global warming. Nah, ini juga salah satu alasan mengapa masyarakat di negara-negara maju sudah menerapkan pola hidup vegan, karena peduli lingkungannya tinggi ya. Bahkan laporan dari WHO, Lembaga Makanan dan Pertanian Amerika, 80% kontribusi pemanasan global itu berasal dari peternakan, ya, jadi dari hewani. Nah, vegan atau vegetarian yang sudah menerapkan pola makan berbasis nabati sejak dahulu kala biasanya identik dengan ajaran agama atau kepercayaan tertentu. Namun saat ini agama bukan menjadi salah satu-satunya alasan seseorang beralih menjadi vegetarian atau vegan. Ia menganggap vegan sudah menjadi hal umum yang biasa diterapkan oleh siapa saja. Nah, di lain itu banyak orang beralih dari non-vegan menjadi vegan karena adanya isu eksploitasi hewan. Nah, beberapa orang menganggap bahwa hewan termasuk makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup. Selain itu, tidak sedikit vegan menganggap bahwa membunuh hewan dan menjadikannya sajian untuk makan adalah hal yang salah. Terlebih, beberapa vegan menganggap bahwa hewan ternak justru menjalani kehidupan yang singkat dan menyedihkan. Nah, untuk menghindari isu eksploitasi hewan bagi vegan ini, beberapa orang kemudian mencegah kekejaman tersebut dengan menjauhkan diri dari semua produk hewani dan menjadi seorang vegan. Bahkan semakin banyak public figure di dunia yang menjadi vegan dan membuat efek positif terhadap para penggemarnya. Makin banyak juga public figure dan membuat pengikutnya penasaran, apa sih itu vegan, kenapa seorang public figure juga bisa menjadi seorang vegan. Karena orang lebih banyak aware dan speak up mengenai animal cruelty, ya, dan banyak hal juga mengenai environment dan perubahan iklim. Nah, Bapak Ibu semua, pada malam hari ini berbahagia sekali kita kedatangan seorang dokter ya sebagai pembicara sekaligus narasumber yang akan membahas topik yang sangat menarik pastinya, The Power of Vegan, yang nanti akan banyak membahas contoh kasus. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian pada saat narasumber kita memaparkan pemaparannya boleh langsung isi, jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung mengisi kolom chat ya, Bapak Ibu bertanya seputar vegan di dalam kolom chat yang nanti jika waktu memungkinkan saya akan bacakan semuanya ya, Bapak Ibu. Sekali lagi pertanyaan yang diajukan sesuai topik pada malam hari ini, The Power of Vegan ya, terkait dengan vegan. Baiklah, supaya pada malam hari ini acara kita terberkati ya, pada malam hari ini kita semua sebagai pembuka, marilah kita awali serangkaian acara yang pastinya bermanfaat pada malam hari ini dengan membaca doa yang pada malam hari ini
akan dibacakan oleh Ibu Devi dari kelompok 8. Kepada Ibu yang terhormat, Ibu Devi kami persilakan. Halo Ibu Devi, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Bobi. Ya, silakan Ibu. Dr. Satyawira. Dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa sebelum acara dimulai. Alam dan segala isinya diciptakan melalui maha kasih dan maha keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris, berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Devi. Semoga doa pada malam hari ini ya membuat semuanya harmonis dan rukun bersama menjadi seorang vegetarian atau vegan pada malam hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan mendengarkan pemaparan mengenai topik pada malam hari ini, The Power of Vegan. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan Dr. Satyawira Aryawanteng ya. Beliau sebagai General Practitioner praktisi vegan sejak tahun 2009 ya, vegetarian sejak tahun 1998. Beliau telah memperoleh sertifikat Lymphology Institute of Thailand ya. Jadi beliau dengan Profesor Wikai Ekatoksin ya, MD PhD, ya, beliau telah mendapat sertifikat tersebut. Beliau juga sebagai pembicara di Kongres Vegetarian Asia Pasifik ke-7 di Thailand dan Kongres Vegetarian Asia Pasifik ke-8 di Nepal. Beliau juga sebagai pembicara di berbagai talk show dan seminar-seminar di Indonesia. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Dr. Satyawira Aryawanteng. Selamat malam, Dokter. Malam, terima kasih Bobby. Halo, suaranya jelas? Jelas, Dok. Oh ya. Izin share screen ya? Ya, siap. Baik, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian, semuanya selamat malam. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia. Terima kasih telah hadir meluangkan waktu dalam acara Zoom ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik The Power of Vegan. Mengapa saya membawakan topik ini? Dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu bertemu dengan orang sukses, sehat, dan bahagia. Tetapi saya juga bertemu dengan orang-orang yang menderita atau sakit seperti COVID-19, penyakit jantung koroner, diabetes, stroke, obesitas, kemudian konstipasi, penuaan dini, jerawat, dan lain sebagainya. Saya berharap suatu saat dapat menemukan cara bagaimana mencegah, bahkan memulihkan penyakit-penyakit tersebut. Kemudian saya mendalami pola makan nabati atau vegan, dan mengikuti pendidikan kedokteran. Ternyata dengan pola hidup sehat dan pola makan nabati bisa mencegah, bahkan memulihkan penyakit tersebut. Kita akan membahas. Baik, kita mulai. Apa sih vegan itu? Apakah vegan hanya makan sayur saja? Vegan berasal dari bahasa Latin, artinya vegetus, artinya sehat, kuat, dan semangat. Jadi vegetarian itu bukan hanya makan sayur. Vegan itu makan makanan berasal dari nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, kelompok jamur-jamuran, kelompok biji-bijian, tanpa mengandung unsur hewani seperti telur, susu, daging, ikan, ayam, dan lainnya. Mengapa vegan penting? Menurut Academy of Nutrition dan Dietetic tahun 2016, diet vegetarian dan vegan adalah sehat, dapat mencegah dan mengobati penyakit kronis, serta membuat lingkungan hidup lebih baik.
Diet vegetarian dan vegan yang tepat, artinya yang direncanakan dengan tepat, yang sesuai dengan gizi seimbang, cocok untuk semua tahap siklus kehidupan seperti kehamilan, bayi, anak, remaja, dan lansia, dan membantu mengurangi risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, stroke, obesitas, serta berbagai jenis kanker lainnya. Mengapa manusia bisa sakit? Menurut Dr. Dan Beasley dari Thailand, bahwa makanan yang menyebabkan sesuatu yang salah yang ditandai dengan gejala. Dokter ini mengatakan slang. Kedokteran slang atau slang medicine adalah ilmu yang mempelajari penyakit yang disebabkan makanan berbasis hewani. Menurut hukum alam, manusia adalah Homo sapiens. Manusia termasuk urutan primata kelas mamalia. Kita ada relatif pemakan buah, seperti kelompok kera dan monyet. Hewan, daging, telur, susu sapi, unggas, dan ikan tidak memiliki tempat dalam komposisi tubuh manusia. Ketika kita pernah mengkonsumsi makanan hewani, memiliki hak untuk mengekspresikan menjadi tempat yang salah, yaitu tanda penolakan. Nanti kita akan membahas tanda-tanda penolakan dari hewan itu seperti apa, sehingga kadang menjadi sakit, sehingga membentuk penyakit pada manusia karena diet yang salah. Perhatikan posisi jari anak ini saat mengambil buah, bukan mencakar. Anak ini memetik. Ketika kita memegang pisang juga menggenggam, bukan mencakar. Kita lihat anatomi jari dari manusia, ini ada telunjuk dan ini ada jempol, ini telunjuk. Terlihat banyak lemak, ada fat. Dan kuku kita tidak tajam. Ini perhatikan anak. Ini kebetulan anak saya lihat pada saat makan, dia mengambil makanannya dan memasukkan ke mulut, bukan dengan mencakar. Secara alami kita mengambil. Bandingkan dengan hewan karnivora, beruang, lihat kukunya tajam, elang, lion, kucing, mereka berkuku tajam. Mana yang alami? Ini lebih alami. Ini tidak alami. Mana pilihanmu? Mana yang lebih indah? Ini yang lebih indah. Kedokteran slang, tanda penolakan. Mengapa manusia bisa mempunyai kadar kolesterol tinggi? Karena diperoleh dari makanan dari hewani seperti otak, kuning telur, ginjal, hati, mentega, tiram, udang, jantung, kepiting, keju, babi, sapi, kambing, ayam, ikan, lemak hewan. Sedangkan makanan nabati apakah mempunyai kolesterol? Tidak. Seperti sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, durian tidak mempunyai kolesterol 0. Karena kolesterol hanya diproduksi oleh hewani, telur, susu, daging, ikan, ayam. Kolesterol diproduksi oleh hati. Sebagian diperoleh dari makanan, sekitar 80%, terutama susu dan daging. Jadi organ yang mempunyai organ hati adalah manusia dan hewan. Jadi kita dan hewan bisa memproduksi kolesterol. Kita lihat penelitian European Journal Clinical Nutrition bahwa total serum konsentrasi kolesterol dan apolipoprotein lebih kecil pada vegan dibandingkan pemakan daging, makan ikan, dan vegetarian. Menurut EPIC Study bahwa total kolesterol vegan paling rendah dibandingkan meat eater, pemakan daging, ini masih lacto-ovo. Apa yang terjadi jika kolesterol dan lemak jenuh dari hewan tinggi? Akan terjadi penyumbatan pembuluh darah jika tersembatnya di pembuluh darah, di jantung disebut serangan jantung atau penyakit jantung koroner, jika di otak stroke. Kemudian jika banyaknya lemak atau kolesterol akan terjadi penyumbutan pembuluh darah sehingga tensinya akan naik, disebut hipertensi. Sekarang kita akan membahas hubungan kolesterol dengan COVID-19, bahwa studi mengatakan COVID-19 lebih berbahaya bagi penderita kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Bahwa COVID-19 membutuhkan kolesterol untuk masuknya virus, itu penelitian terbaru. Kolesterol adalah media virus untuk masuk ke sel inang, terutama LDL kolesterol. Kita lihat
COVID-19 untuk masuk ke dalam sel butuh media kolesterol. Ini adalah COVID-19, sel dari virus COVID-19. Ini adalah sel kita. Ini mulai masuk dengan media perantara kolesterol. Masuk, dan bersatu. Kemudian ada penelitian bahwa bagaimana kolesterolnya dihilangkan. Ternyata selnya tidak berkembang dan tidak menyatu begitu, tidak masuk. Jadi tanpa kolesterol virus tidak bisa menginfeksi kita begitu. Jadi ini penelitian terbaru bahwa penelitian ini membantu saintis atau ilmuwan untuk menemukan cara untuk menterapi COVID-19. Kemudian penelitian terbaru juga bahwa pembelahan sel dengan kolesterol dari serum darah menggunakan protein transfer kolesterol apolipoprotein E meningkatkan masuknya pseudotype SARS-CoV-2. Diet tinggi lemak dapat menginduksi pembentukan kolesterol hingga 40%, terutama dari hewani. Pola makan nabati menurunkan risiko kolesterol yang parah dari COVID-19 sebanyak 73%. Vegan membantu pencegahan infeksi COVID-19 dan menurunkan risiko yang parah sebanyak 41%. Pola makan vegan mendukung sistem kekebalan yang sehat hingga membatasi risiko infeksi COVID-19. Cukupi asupan sayur dan buah untuk mencegah terkena COVID. Sayur yang berwarna-warni, buah yang berwarna-warni. Kemudian kita akan menganalisis hubungan usia, riwayat komorbid dengan kolesterol, bahwa yang komorbid adalah adanya 2 atau lebih penyakit pada orang yang sama. Misalnya dia terkena gagal ginjal, bisa beresiko kematian kalau terkena COVID-19 13 kali, penyakit jantung 9 kali jika terkena COVID. Kemudian diabetes mellitus akan beresiko kematian 8,3 kali, hipertensi 6 kali, penyakit imun 6 kali. Kita akan membandingkan ya risiko dari jika orang vegan atau pola makan nabati, bahwa pola makan nabati dapat mencegah dan mengobati gagal ginjal kronis. Diet vegetarian mencegah penumpukan racun dalam ginjal yang berasal dari fosfor yang banyak terkandung dalam daging. Kemudian clinical medicine bahwa terapi nutrisi untuk penderita penyakit ginjal kronis bukan dialisis, melainkan diet rendah protein sebagai obat. Dengan diet pola makan nabati dapat meningkatkan serat, menurunkan fosfor, meningkatkan vitamin, meningkatkan antioksidan, menurunkan sodium, menurunkan nitrogen, menurunkan lemak jenuh, kemudian dapat meningkatkan fungsi dari metabolisme. Tadi kan kalau terkena orang yang mempunyai penyakit jantung koroner, risiko kematiannya 9 kali. Ternyata pada vegan, risiko terkena penyakit jantung koroner hanya 14%. Yang masih makan telur, susu 39%, pemakan daging 50%. Sedangkan orang yang masih makan daging sama merokok 70%. Kemudian jika orang yang terkena diabetes, risiko kematiannya lebih tinggi 8,3%, sedangkan orang vegan, risiko terkena diabetesnya lebih rendah, lihat vegan ini. Sedangkan pada meat eater lebih tinggi. Sehingga kita risiko kematian jika terkena COVID lebih rendah. Kemudian hipertensi pada vegan, pola makan nabati mengurangi risiko hipertensi sebanyak 63%. Pada meat eater lebih tinggi. Jadi orang yang vegan hipertensinya lebih sedikit. Kemudian obesitas pada vegan, BMI-nya atau berat badan indeksnya adalah normal. Pada meat eater atau pemakan daging lebih tinggi. Ini obesitas, ini overweight. Sehingga akan memperparah jika terkena COVID-19. Perbanyak buah dan sayur, hindari daging untuk COVID-19. Contoh kasus selain medicine atau tanda penolakan. Ini adalah seorang wanita
Provenili sarapan paginya 2 telur dengan sosis bakon, segenggam kentang. Makan siangnya adalah ikan goreng dan kentang goreng. Makan malamnya ayam barbeque, ini 2 potong. Kalorinya sekitar 3.000. Lihat, lingkar pinggangnya selebar 2,4 meter, beratnya 190 kilo. Tuh, lingkar pinggangnya bisa menutupi 4 orang. Lihat badannya, apakah sama? Kemudian orang yang sering makan chicken butt atau pantat ayam, lihat badannya, apakah mirip? Ini, apakah mirip? Apakah mirip? Mengapa demikian? Karena DNA adalah molekul yang hidup. We are what we eat. Kemudian contoh kasus the power of vegan. Selama ini kita hanya lihat penelitian. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar. Ternyata vegan itu bisa mencegah bahkan mengobati penyakit. Ini contoh kasus wanita di Thailand 30 tahun menderita penyakit limfedema. Limfedema adalah akumulasi cairan interstisial yang kaya protein dalam kulit dan jaringan sekutan yang terjadi akibat disfungsi dari limfatik atau yang biasa kita kenal dengan penyakit kaki gajah. 30 tahun menderita, lihat kakinya bengkak, pastinya sulit bergerak dan sulit berjalan. Ini tahun 2016, berat badannya 141 kilo. Kemudian di treatment dari Prof. Chai, ini adalah guru saya, pada tahun 2007 selama 3 minggu. Hanya dengan twisting tourniquet dibalut begini, kemudian dengan diet vegan, lihat bengkak sebesar ini menjadi ini. Pasien berkata sekarang dia bisa menekuk lututnya dan pasien sangat senang. Kemudian home terapi selama 1 bulan, pasiennya sudah bisa berjalan dan pasien sangat senang. Kemudian pasien selanjutnya, pasien Thailand 51 tahun, selama 11 tahun menderita bengkak dan kakinya bengkak, 4 tahun sulit berjalan, diterapi dengan vegan diet. Pasien berkata sebelum perawatan dia merasa sangat besar badannya sehingga sulit untuk masuk di tengah mobil pick up. Dia berharap suatu saat bisa berjalan kembali dan saya berharap bisa bekerja kembali. Kemudian di terapi, ini sebelum terapi 220 kilo, di terapi 130 kilo. Ini sebelum dan ini sesudah. Semen hari 180 kilo dari 220 kilo. Kemudian setelah 30 semen hari di treatment, berat badannya turun sebanyak 90 semen kilo hanya dalam 30 semen hari. Pasien berkata, lihat saya bisa berguling di mobil. Lihat jaraknya menjadi lebih lebar. Lihat sebelumnya. Ini ya, sempit. Dan ini. Jadi hampir setengahnya. Dan pasien sangat senang dan bahagia lihat tertawa. Kemudian kasus selanjutnya, pasien Thailand sebelumnya breast cancer 20 tahun, tangannya bengkak, mungkin dioperasi ini karena keambil getah bening, diterapi selama 5 hari dengan diet vegan sama dibalut atau twisting tourniquet. Lihat terjadi perubahan, bengkaknya menurun. Ini 5 tahun bengkak, kemudian diterapi 5 hari. Kemudian dengan diet vegan dan twisting tourniquet selama 1 tahun, lihat kerutannya menjadi hilang. Ternyata lebih awet muda. Ini pasien yang sebelumnya bengkak 15 tahun, tiap hari sering makan pork atau babi. Sekarang selama di terapi dengan vegan diet, lihat kakinya jadi mengecil. Ini April, ini Mei 2010. Kemudian Juni 2011. Hampir mendekati normal. Ini sebelum dan sesudah. Ini sebelum dan sesudah 1 bulan. Pasien kasus-kasus ini sangat banyak. Jika ingin dilihat bisa lihat di Lymphedema Thailand. Kemudian kasus granulomatosis, penyakit kulit, kemerahan ruam berbentuk cincin. Ini diterapi setelah 10 hari dengan vegan diet.
dan di twisting tourniquet. Kemudian pasien merasa senang dan sembuh. Kemudian 1 bulan kemudian dia mengkonsumsi daging bebek itu hanya tulangnya saja, sup tulang. Biasanya kita mungkin fleksibel, oh saya hanya mengkonsumsi sup daging itu. Ternyata pasien ini hanya mengkonsumsi sup, bisa kambuh lagi granulomatosisnya dan menjadi lebih besar. Kemudian Prof. Chai ini, setiap pasien yang datang dia foto. Jadi ada ribuan pasien foto. Dia sampai tahu, oh pasien ini datang sebelumnya penyakit kulitnya kelainan seperti ini, oh karena makan duck atau bebek, oh kelainan kulit karena makan ayam, bentuk kelainan kulitnya seperti ini, pox seperti ini, fish seperti alergi ya, atau alergi seafood yang biasa sehari-hari yang kita tahu. Dia sampai tahu, oh ini sebelumnya datang makan udang misalnya, oh makan ikan, begitu. Ini karena makan ayam, ini makan pork. Ini sebelumnya makan chicken sama babi, kemudian dengan vegetarian diet lebih bersih. Kemudian kita lanjut ke kasus psoriasis. Psoriasis adalah bercak kemerahan dengan sisi kasar yang berwarna putih dan gatal. Penyakit ini sulit diobati karena penyakit kronis, biasanya diobati dengan obat steroid, antibiotik, anti radang, kemudian dikasih krim. Ini contoh kasus dengan psoriasis sebelum dan sesudah terapi, dibalut kemudian dengan vegan diet. Psoriasis selama 7 tahun sebelum terapi seperti ini, kemudian diterapi selama 3 minggu dengan diet vegan, ternyata lebih bersih. Ini pasien yang pernah kita tangani sebelum dan sesudah dengan dibalut di twisting tourniquet, lihat lebih bersih ya. Kemudian ada seorang wanita bahwa pola makan vegan telah menyembuhkan psoriasis yang parah. Dia pernah menderita selama 35 tahun, kemudian sembuh dalam 2 minggu setelah menjadi vegan. Sebelum dan sesudah. Psoriasis menurut kedokteran barat tidak bisa diterapi, tapi dengan ilmu vegan, dengan sayur dan buah sebagai antiinflamasi dapat mencegah bahkan treatment autoimun disease seperti artritis, psoriasis. Karena diet vegan membantu penderita meredakan gejalanya, karena sayur dan buah mengandung banyak potasium. Kemudian kasus selanjutnya, wanita ini menyembuhkan jerawat dengan pola makan nabati yang utuh. Pasien jerawatnya sudah 5 tahun yang lalu, kemudian sudah berobat ke profesional, sudah dikasih krim, tindakan, dikasih obat minum. Tidak ada yang benar berhasil berulang-ulang. Tidak ada dokter atau tenaga medis yang mengetahui ada hubungan diet dengan jerawat. Akhirnya dia menyadari setelah berbulan-bulan gelisah, mungkin ada hubungan dengan diet dengan jerawat saya. Akhirnya dia berhenti mengkonsumsi daging, susu, ikan, keju. Kemudian dalam 3 minggu akhirnya sembuh. Jerawat tidak sembuh-sembuh karena minum susu sapi. Ini penelitian mengatakan bahwa mayoritas susu sapi yang dikonsumsi ibu hamil mengandung hormon yang tinggi sehingga memicu pengeluaran minyak dan jerawat. Ini penelitian ini juga penyebab utama jerawat, khususnya susu sapi memproduksi merangsang hormon terkait dengan jerawat. Selanjutnya kita masuk ke kanker. Menurut jurnal AJCN tahun 2014 bahwa vegetarian atau vegan sedikit resikonya dibandingkan pemakan daging sama yang masih makan ikan. Yang dapat meningkatkan prostat kanker adalah 2 gelas susu sapi meningkatkan 60%, protein hewani 32%, suplemen kalsium 400 mg suplemen 51%. Yang dapat meningkatkan kanker kolorektum bahwa alkohol, daging yang diproses atau daging merah meningkatkan risiko kanker kolon, kanker rektum. Peminum susu yang terbanyak di Amerika
Kanada, negara maju yang lainnya, Switzerland, insiden prostatnya lebih besar dibandingkan negara Thailand, India, Jepang, Asia lainnya, dan China. Kemudian diet rendah daging mengurangi risiko kanker usus dan rektum. Kita lihat negara maju, insiden dari kanker kolonnya lebih besar. Kemudian yang membantu mengurangi risiko breast cancer adalah sayuran hijau, yang banyak sayur, karotenoid seperti wortel, umbi-umbian, kedelai yang alami, kemudian produk dari tomat. Kemudian yang dapat meningkatkan kanker ada Western diet. Makan telur berhubungan dengan kanker, bahwa mengkonsumsi 2,5 telur per minggu dapat meningkatkan 81% kanker prostat. Bahwa penelitian ini mengatakan vegan memiliki 16% penurunan risiko dari semua kanker, pada wanita vegan memiliki penurunan 34% dari kanker payudara, ovarium, dan rahim. WHO mempublikasikan bahwa merokok dan daging olahan seperti zat penyebab kanker yang tertinggi kelima. Lanjut kita kasus neurofibroma pada lengan kanan. Pasien ini telah diperiksa 3 rumah sakit dan dokter mengatakan tumornya harus dibedah. Tumornya di lengan. Pasiennya sulit menggerakkan lengannya dan besar dan sulit menekuk sikunya. Kemudian operasi pertama 2010 bulan Juli didiagnosa adalah suspek neurofibrosarcoma at right cubital fossa. Neurofibroma adalah pertumbuhan tumor pada jaringan saraf. Tumornya biasanya jinak, tapi bisa menjadi ganas atau kanker. Kalau oma itu jinak, kalau sarkoma ganas. Kemudian 1 minggu setelah operasi pertama, lihat hasilnya. 1 bulan setelah operasi pertama, pasiennya makan daging dan ikan lagi, tumor tumbuh dengan cepat, mulai tumbuh. Kemudian 5 bulan setelah operasi pertama, operasi kedua lagi, ini operasi kedua, di PA ya, dilihat di lab, kemudian suspek neurofibrosarcoma atau tumor ganas. Dan 5 bulan setelah operasi kedua menjadi besar. Ini 1 tahun sebelum dan sesudah. Dalam 1 tahun bisa menjadi besar. Jadi dari jinak menjadi ganas. Karena dari makan daging dan ikan bisa menjadi ganas begini. Kemudian kita lihat perkembangan dari kanker kasus payudara. Sebelumnya hanya benjolan kecil, ketika 6 bulan kemudian benjolan bertambah, hanya diprovokasi dari makan ikan. Kemudian dia diet vegan, benjolannya tidak bertambah, tumornya jadi seperti tidur. Akhirnya tetapi pasiennya masih makan daging dan ikan lagi, akhirnya menjadi ganas. Fish consumption promote recurrence of breast cancer. Jadi makan ikan dapat membuat kanker payudaranya kambuh. Ini contoh kasus. Ini menurut Prof. Hicai bahwa dengan maintenance vegan dan pola makan nabati dapat membuat sel kanker itu tidur, membuat selnya menjadi retraksi atau tidak berkembang, bahkan mengecil dengan nutrisin strategi untuk melawan sel kanker. Karena sel tumor kanker dapat membelah dengan kolesterol dan tidak dapat membelah tanpa kolesterol. Kolesterol itu suplainya atau bersumber hanya dari protein hewani. Ini penelitian Lipid and Health and Disease tahun 2014 bahwa tumor atau LDL dapat meningkatkan proliferasi dari sel kanker, terutama bersumber dari hewani, LDL kolesterol. Menurut penelitian Women Health Initiative bahwa dengan diet fat 20%,
makan sayur, buah, dan grains dapat menurunkan risiko kanker payudara sebanyak 9%. Bahwa berat badan berlebih, makan tinggi lemak, rendah serat, menurunkan fungsi dari estrogen sehingga meningkatkan risiko dari breast cancer. Jadi untuk meningkatkan survival atau usia harapan hidup dari kanker, menurunkan berat badan meningkatkan survival, menurunkan diet lemak meningkatkan survival, makan sayur buah, olahraga meningkatkan survival, makan kedelai meningkatkan survival. Rahasia awet muda dan panjang umur. Why not? Vegan 12 tahun, vegetarian 22 tahun, vegan 11 tahun. Apakah awet muda? Berapa menurut Bapak Ibu umur kami? Usia di KTP hampir 40 tahun. Vegetarian hidup lebih lama. Pada laki-laki bisa lebih dari hidupnya rata-rata 83 tahun dibandingkan dengan non-vegetarian 73 tahun. 10 tahun lebih banyak. Pada wanita 6 tahun lebih banyak dibandingkan dengan non-vegetarian. Menurut penelitian dari Jerman bahwa vegetarian pada pria mengurangi risiko kematian dini hingga 50%, pada wanita 30% mengurangi risiko kematian dini. Sekarang kita lihat suku Hunza, tinggalnya di pegunungan, hidupnya sangat happy dengan udara yang segar, air yang bersih, dan mereka bercocok tanam tanpa pestisida, menanam umbi, biji, kacang, sayur, dan buah, dan mereka masak secara alami. Usianya adalah 120 sampai 145 tahun. Mereka bisa mempunyai 5 generasi, usianya misalnya 145 tahun, pada pria bisa mempunyai cicit 25 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian American Heart Journal menyatakan bahwa di sana tidak menunjukkan penyakit jantung koroner, penyakit darah tinggi, penyakit tingginya kolesterol. Di sana dengan kesehatan yang baik, tanpa kanker, tanpa penyakit degeneratif, tanpa kerusakan gigi, tanpa kerusakan tulang. Dengan kesehatan yang baik, usianya rata-rata 120 sampai 140 tahun. Bandingkan dengan suku Eskimo, mereka yang hanya memakan ikan, usia harapan hidupnya sekitar 28 sampai 65 tahun. Dan mereka lebih cepat tua. Contoh kasus penyakit jantung koroner, Mike Matarozi, seorang bodybuilder atau binaragawan, setiap harinya adalah untuk meningkatkan otot, untuk membentuk otot ini, dia makan 5-7 pon atau sekitar 3 kilo daging merah sehari tanpa sayuran. Lihat usianya 65 sampai 2014, 48 tahun, sudah menderita serangan jantung berulang, akhirnya meninggal pada 48 tahun. Sama juga dengan binaragawan yang lain, banyak sekali yang open heart surgery, operasi bedah jantung. Lihat toraksnya, dadanya ada bekas bedah. Nih. Sekarang kita akan belajar prevent and reverse heart disease dari Cadwell B. Esselstyn, bahwa dia mengatakan intervensi utamanya adalah dengan berhenti mengkonsumsi susu, ikan, daging unggas, dan lemak sedikit. Bahwa tingkat kejadian berulang adalah 0,6% lebih dari 99% terhindar dari kejadian aterosklerosis yang lebih lanjut. Mereka yang tidak mematuhi diet, tingkat kejadian berulangnya adalah 62%. Ini menurut Dr. Cadwell Esselstyn, sebelum dan sesudah selama 60 bulan hanya dengan diet vegan, ini terjadi penyumbatan, sedangkan setelah 60 bulan sumbatannya hilang. Ini angiografi, terjadi sumbatan di arteri jantung, sedangkan pada gambar ini sumbatannya hilang selama 3 tahun dengan diet vegan. Sekarang kita akan belajar dengan Dr. Dean Ornish, reversing heart disease dengan diet. Bahwa Dean Ornish mengatakan bahwa penyakit jantung dapat disembuhkan tanpa obat-obatan. Biasanya orang yang terkena penyakit jantung koroner
Dia akan minum obat darah tinggi, obat kolesterol. Kemudian biasanya akan dipasang pen, akan dipasang stent. Apakah akan berulang kalau pola hidup pola makannya tidak benar? Dengan penelitian ini selama 1 tahun dengan a low fat vegetarian diet, olahraga tanpa merokok, stress management, kita akan membahas lebih dalam. Jadi a low fat vegetarian diet ini bisa juga untuk penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung koroner, hampir sama terapinya. Berapa banyak lemak yang kita makan adalah 10% dari total kalori atau fat. Biasanya orang yang normal itu biasanya 20-30%. Misalnya balita butuh lemak, kita boleh makan lemak. Tapi orang yang sudah terkena jantung, stroke, obesitas, diabetes, lemaknya harus sedikit, 10% untuk memulihkan. Jadi menurut penelitian ini bahwa lemak jenuh akan meningkatkan 18% resiko terkena penyakit jantung. Kita lihat fat pada animal base, telur dan susu, natural fat yang warna hijau, ini lebih dari 10%. Chicken, pork lebih dari 10%. Lemak, termasuk lemak nabati, kita juga harus kurangi seperti minyak kelapa sawit. Jadi kita pilih lemak yang di bawah 10% seperti canola, sunflower oil. Ini jika kita mau menterapi orang yang sudah sakit. Tapi orang yang sehat makan lemak seperti biasa 2-5 sendok per hari, sekitar 20-30%. Ini pada buah nut and seed. Kemudian kolesterol di bawah 10 mg. Telur tinggi, pork, chicken, fish. Jadi harus di bawah 10. Kalau kita vegan atau pola makan nabati, vegan full 100%, jadi kita source kolesterolnya bisa 0. Ini dari susu milk reguler, susunya cukup tinggi ini, kolesterolnya cukup tinggi. Apa yang dimakan? Kita memilih pola makan nabati yang utuh, bisa dari beras coklat, kacang-kacangan, biji-bijian, barley, lentil, atau makanan yang ada di daerah kita, misalnya kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, beras merah, beras coklat, gitu. Untuk sumber proteinnya. Yang lainnya sama, sayur, buah. Jadi hasil dari penelitian Dan Onis ini, kolesterolnya turun 24%, LDL-nya turun, weight-nya, berat badannya turun. Dan penyakitnya pulih 82%. Menurut Journal of American College tahun 2014, bahwasanya jantung 86% dapat dicegah dengan vegan, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan berolahraga. Ini tadi sudah kita bahas. Sejak kapan pencegahan penyakit jantung? Penyakit jantung sudah harus dicegah sejak 50 tahun sebelum terjadi. Mengapa demikian? Kita lihat pembentukan aterosklerosis. Ini adalah post dekade, jadi 10 tahun pertama. Jadi mulai 2 tahun itu mulai terjadi penyumbatan pembuluh darah. Ini 20 tahun, ini 30 tahun, ini 40 tahun. Biasanya 40 tahun itu sudah akan tersumbat. Jadi orang sakit jantung itu tidak tiba-tiba, oh dia makan lemak, naik dan terjadi kolesterol. Jadi terjadi penyumbatan yang lama, sedikit demi sedikit. Begitu. Untuk mencegah dan memulihkan penyakit jantung, kita memilih pola makan makanan nabati, sedikit atau hindari yang terlalu asin, terlalu manis, produk yang diolah. Kemudian makan kacang-kacangan, avoid, hindari lemak jenuh sama yang digoreng, makanan yang di trans fat, makan lemak jenuh dari hewani. Jika kita vegan, kita butuh makanan bersumber dari vitamin B12 yang bersumber dari tempe, rumput laut, atau fortifikasi. Kemudian kita akan membahas diabetes. Dulu orang takut makan nasi karena diabetes. Apakah benar? Apakah penyebab diabetes itu dari nasi? Kita belajar dari Jepang.
bahwa nasi adalah makanan utama di Jepang seperti di tempat kita juga di Indonesia. Diabetes prevalen di Jepang umur 40 tahun pada tahun 80 adalah 1-5%. Kemudian karena pola makan barat masuk ke Jepang pada tahun 90 seperti fried chicken, hamburger, keju. Jadi lemaknya naik. Kemudian penurunan dari karbohidrat seperti nasi. Diabetes prevalen di Jepang pada tahun 80 hanya 1-5%, tetapi pada tahun 90 naik 2 kali lipat 11-12%. Tidak ada perbedaan genetik secara substansial selama 10 tahun ini. Perubahan hanya pola makan yang berbasis nasi ke pola makan barat. Overweight-nya naik, kemudian diabetes kita akan membahas pada saat ini diabetes tipe 2 karena selnya bisa memproduksi insulin tapi tidak bisa bekerja dengan baik. Insulin diproduksi dari pankreas. Apa yang terjadi pada diabetes? Ketika kita makan karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, jagung, singkong, mie, gula, akan diproses menjadi glukosa. Kemudian akan masuk ke dalam sel. Selnya bisa sel otak, jantung, hati, mata, agar kita bisa melihat, jantung bisa berdetak. Jadi untuk masuknya glukosa ke dalam sel butuh hormon insulin. Hormon insulin itu ibaratkan kunci. Jadi kunci membuka, kemudian glukosanya baru bisa masuk. Apa yang terjadi pada diabetes tipe 2? Jadi kunci ini sulit membuka karena banyak lemak dan protein hewani. Jadi menurut Dr. Bernard bahwa animal fat and protein dapat mengintervensi respon insulin. Disebut juga insulin resistensi, tetapi pada protein nabati tidak mengintervensi hormon insulin ini. Jadi bagaimana memulihkan diabetes? Jadi lemaknya harus dibersihkan dengan pola makan nabati. Jadi lemak dan protein hewani bisa hilang, kemudian kuncinya bisa berfungsi dan glukosanya bisa masuk dengan normal. Kalau banyak lemak, glukosanya akan beredar di darah. Kalau kita cek di darah akan tinggi gulanya. Menurut EPIC Study bahwa diet tinggi lemak dan tinggi protein meningkatkan diabetes tipe 2. Sebanyak 56% terjadinya diabetes. Menurut Metabolisme Clinical and Experiment tahun 2015 bahwa lemak jenuh, kadar natrium tinggi, karsinogen, nitrat, hem, daging merah, dan olahan berkontribusi mengurangi sensitivitas insulin dan faktor risiko lainnya untuk diabetes tipe 2. Menurut according to Team American Japanese Research tahun 2014, pola makan nabati meningkatkan kontrol gula darah diabetes secara signifikan. Meningkatkan kontrol gula darah HbA1c sebanyak 1,2 poin jauh lebih baik dari efek diabetes oral, sehingga kebutuhan obat dari pasiennya akan berkurang. Bahwa orang yang makan telur setiap hari pada laki-laki akan meningkatkan diabetesnya 58%, pada wanita 77%. Kita lihat perbandingan ini yang tadi ya, vegan lebih sedikit terkena atau prevalen diabetesnya lebih rendah. Ini penelitian dari Dr. Bernard membandingkan a low fat vegan diet dengan diet yang menghitung karbohidrat. Jadi yang dikonsumsi ada menghindari protein hewani, menghindari yang makan yang banyak lemak, termasuk lemak nabati ini. Kemudian makan banyak serat, menghindari glycemic index yang tinggi seperti gula, roti putih. Kemudian makan makanan yang bersumber vitamin B12 atau fortifikasi atau suplementasi. Hasilnya adalah HbA1c pada vegan diet yang warna biru lebih rendah. Ini lebih rendah. HbA1c-nya turun. Sekarang kita masuk ke obesity.
Ketika kita berat badan berlebih atau obesitas, tentu kita akan misalnya ke tenaga medis, biasanya akan disedot lemak atau liposuction, mesoterapi, atau RF, atau minum obat atau suplemen. Apakah jangka panjang? Ada dua cara bagaimana membuat berat badan normal untuk jangka panjang dan aman. Dua cara ini ada no animal product, minimize oil, jadi sedikit lemak. Kita lihat perbandingannya 400 kalori lemak, sedangkan 400 kalori dari sayur buah itu membuat kita kenyang. Jadi lemak misalnya 2-3 sendok lemak sudah sebanyak ini kalorinya. Jadi untuk mencapai berat badan ideal yang kita makan ada sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian karena fatnya sedikit, fibernya banyak. Jadi berat makanannya cukup membuat kenyang, kalorinya sedikit. Penelitian mengatakan bahwa dengan adopsi vegetarian diet membuat berat badan turun tanpa menghitung kalori dan tanpa olahraga dalam 4 minggu turunnya sekitar 4 kilo. Ini contoh kasus Nancy 8 tahun diabetes, berat badannya turun 40 pounds, tidak mengkonsumsi obat diabetes lagi, artritisnya juga, jadi nyeri lututnya juga membaik. Kalau berat kan menopang tubuhnya, lututnya sering sakit, berat badannya turun sehingga artritisnya juga lebih baik. Ini fans, berat badannya turun, stop medikasi dari diabetes, turun dari 9,5 menjadi 5,3. Rahasia pelansingan. Makanlah sedikit makanan yang mengandung kalori tinggi seperti lemak, protein hewani, nikmati makanan Anda, makanan dengan pelan-pelan. Hindari rasa pedas dan hangat. Contohnya ketika kita makan bakso yang panas dan pedas, tentu kita akan makan dengan cepat. Tahu-tahu udah 2 mangkok. Jadi masuknya banyak. Minum air secukupnya. Bagaimana yang kurus ingin mencapai berat badan ideal? Makan bervariasi, 3 kali makan, 3 kali ngemil. Tambahkan rasa pedas dari cabai atau jahe untuk merangsang nafsu makan, dan masaklah masakan yang segar dan hangat. Jadi menambah nafsu makan. Kemudian hipertensi turun dengan a very low fat vegan diet selama 11 hari. Misalnya dari 140 turun, yang 140 ini 17 dan di bawahnya turun 13. Hanya dengan very low fat vegan diet. Ini yang tadi sudah kita bahas. Vegan lebih sedikit resikonya terkena hipertensi. Selanjutnya kita menuju ke osteoporosis. Menurut Dr. Prof. Colin Campbell, di China Study, bahwa penduduk China yang banyak mengkonsumsi sayur, buah, kacang, biji-bijian kasus osteoporosisnya rendah, sedangkan penduduk Amerika yang banyak mengkonsumsi protein hewani kaya dengan kalsium kasus osteoporosisnya tinggi. Mengapa demikian? Kita lihat negara yang mengkonsumsi susu sapi yang tinggi, Amerika, New Zealand, Sweden, insiden dari frakturnya tinggi. Karena susu mengandung kalsium, tapi karena bersifat asam, sehingga mengakibatkan tubuh beradaptasi ke pH yang normal. Jadi kalsium diambil dari tulang, sehingga ditransfer ke pembuluh darah. Kita lihat protein hewani itu bersifat asam, mengakibatkan kalsiumnya diserap sehingga terjadi osteoporosis. Ketika kita makan telur, keju, susu, ayam atau protein hewani, membuat ginjal bekerja maksimal, menyeimbangkan tubuh, dan pH darah akan diseimbangkan karena protein hewani bersifat asam, mengambil kalsium dari tulang, sehingga tulangnya semakin diambil semakin keropos. Penelitian bahwa meal intake and risk mortality fracture in women and men cohort study, kesimpulannya adalah asupan susu yang tinggi dikaitkan dengan kematian yang tinggi pada kelompok wanita, dan insiden patah tulangnya lebih tinggi pada wanita. Ini bahwa susu
berhubungan dengan brown fracture bahwa tidak ada hubungan yang signifikan between tenamis consumption dengan risk. Jadi wanita yang mengkonsumsi susu yang dari susu sapi meningkatkan risiko fraktur panggul. Jadi wanita yang mengkonsumsi susu 3 sampai lebih dari 3 gelas meningkatkan risiko dari hip fracture atau risiko patah tulang panggul sebanyak 60%. Ingin tinggi, tiru makanan jerapah. Lihat, makanan jerapah adalah makan daun. Sayuran mempunyai kalsium yang tinggi. Ingin tinggi, makanlah sayuran yang hijau. Makhluk yang paling tinggi saat ini adalah jerapah, coba lihat. Dinosaurus juga ada makan nabati, plant eater. Badannya besar dan tinggi. Dari mana mendapatkan kalsium? Dari sayur-sayuran, kacang-kacangan, atau yang difortifikasi olahraga vitamin D. Sayuran hijau seperti sawi memiliki kalsium sebanyak 190 gram. Terdapat kandungan kalsium sebanyak 260 gram. Ini ada sumber kalsium dari nabati, dari sayur-sayuran seperti bayam, kacang-kacangan, kedelai, tahu, agar-agar. Susu sapi bernilai 118, 10 kali lipat lebih tinggi dari biji wijen. Agar-agar juga tinggi. Kemudian asam urat. Biasanya nyeri sendi di sendi-sendi kecil. Jadi banyak yang bertanya, dokter saya takut makan sayur dan kacang-kacangan bisa terkena asam urat. Kita lihat kelompok yang tinggi purin biasanya ada di otak, hati, jantung, kaldu daging, ikan kaleng, kerang. Jadi jika kita cek di lab, di darah terdapat asam urat tinggi, ya kita hindari makanan-makanan yang mengandung purin tinggi. Kemudian kandungan purin yang sedang dibatasi. Daging sapi, ikan, ayam, kacangnya nggak semua, nanti saya kasih tahu, bayam dan singkong dan kangkung. Kalau kita cek, kita batasi. Jadi yang dibatasi ini yang boleh makan adalah nasi, ubi, singkong, jagung, singkong, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kacang itu bisa dimakan seperti almond, walnut, garbanzo, peanut. Sebenarnya kecil, lebih tinggi di hewani tadi. Jadi ini yang dihindari, semuanya di hewani. Yang agak tinggi di nabati biasanya di jamur atau rumput laut. Baik, waktunya masih ada nggak, MC? Mungkin 2-3 menit lagi, Dok. Oh ya. Ya, terima kasih. Terus, udah mau habis. Bagaimana mengontrol gula darah, berat badan, tekanan darah tinggi, dan kolesterol dalam satu waktu? Ketika kita ke dokter, tentu kita akan dikasih obat gula, obat obesitas, obat darah tinggi, obat kolesterol, bisa 4 macam. Pilih obat yang banyak atau pola makan nabati. Pilih kacang atau pilih pills. Menurut Systematic Review and Meta-Analysis Cardiovascular Diagnosis dan Terapi tahun 2014 bahwa pola makan nabati meningkatkan kontrol gula darah, berat badan, tekanan darah tinggi, dan kolesterol dalam satu waktu. Tidak ada salah satu obat yang bisa melakukan seperti ini. Menurut ramalan Edison bahwa dokter masa depan tidak akan memberikan obat, tetapi lebih memperhatikan pasiennya dalam perawatan manusia seutuhnya dalam diet, mengatasi penyebab dan mencegah penyakit. Biarkan makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Resep masa depan adalah plant-based diet. Dokter akan meresepkan makanan, sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian untuk mencegah bahkan memulihkan penyakit. Ketika kita ditanya, ketika ada yang penyakit jantung koroner, stroke, kanker, kolesterol, asam urat, hipertensi, diabetes, osteoporosis, konstipasi, jerawat, obesitas, penuaan dini, apa yang kita katakan? Pola makan nabati atau vegan dan pola hidup sehat akan mengurangi risiko-risiko penyakit ini. Dengan pola makan nabati atau vegan, penyakit dapat kita cegah
Kalau sudah sakit bisa kita pulihkan. Pemulihan dan pencegahan jangka panjang, jika sudah pulih tidak perlu minum obat seumur hidup, tetap terkontrol, bebas komplikasi, dan bebas menyantap makanan-makanan yang sehat. Ini referensi bisa baca dari buku-buku ini. Terakhir, bagaimana menjadi vegan yang sehat dan benar? Jadi karbohidrat lebih dari 5 porsi, dari kacang-kacangan, padi-padian, vitamin dan mineral lebih dari 3 porsi, protein 2 porsi, lemak, gula, garam sedikit. Kita tetap mengikuti tumpeng gizi seimbang dari Depkes Gizi, ini karbohidrat, sayur dan buah. Yang perbedaan adalah kita tidak mengkonsumsi protein hewani, yang kita konsumsi adalah protein nabati. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Dr. Satya. Pastinya bermanfaat bagi para peserta pada malam hari ini, Dok. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan mengenai seputar topik pada malam hari ini, boleh disampaikan di kolom chat satu persatu. Saya akan bacakan, semoga bisa terjawab pada malam hari ini. Nah, pertanyaan pertama, Dok. Saya mau bertanya dari Jakarta nih, Dok. Jika sudah memulai plant-based diet, tiap hari minum jus dan makan sehat, tapi jika suapin anak-anak masih suka cicip-cicip sedikit, Dok, yang di luar plant-based, gimana ya, Dok, menurut dokter? Apakah ini sesuai atau enggak? Terima kasih, Dok. Bagus pertanyaannya. Ini anak-anak yang makan hewani? Ya. Oh ya. Kalau bisa sih sebisa mungkin kita benar-benar full plant-based diet. Kita bisa mengganti atau mensubstitusi, misalnya kita butuh protein hewani, kita ganti menjadi protein nabati. Saya kasih izin share sedikit ya. Ya. Agar lebih jelas. Jelas enggak? Jelas, Dok. Jadi ini contoh makanan nabati. Sebenarnya sederhana, ada karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, ada sayur, buah, ada kacang. Kemudian kita makan 3 macam buah yang berbeda, satu, bervariasi ganti-ganti. Makan nabati, ini contohnya nasi atau beras coklat, ditabur biji-bijian, wijen, misalnya bok choy sebagai kalsium, ini ada proteinnya. Kemudian bisa diganti dari yang ada di kita aja, yang ada di Indonesia, bisa kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang yang lainnya yang ada di lokal setempat. Kemudian ada sayur dan buah. Jadi ketika ingin makan protein hewani, kita ubah ke protein nabati begitu. Misalnya ketika ingin makan hamburger, kita cari hamburger yang dari nabati. Ketika ingin makan ayam, kita ganti ke protein nabati, bisa dari ayam dari nabati misalnya begitu. Kita substitusi begitu. Jadi kita ajarin anak-anak untuk full 100%. Lebih baik sih begitu. Ya, terima kasih, Dok. Pertanyaan berikutnya, Dok, apakah benar ini masih seputar anak-anak, baby itu belum butuh serat, Dok? Iya, kalau prinsipnya kita tetap mengikuti pedoman gizi seimbang. Yang paling banyak itu kan karbohidrat kalau buat anak-anak. Kemudian sayur dan buah itu kan 2-3 porsi, lebih dari 3 porsi. Kemudian proteinnya 2 porsi kan. Lemak, gula, garam kalau buat anak-anak sih lemak tidak dibatasi karena dia masih membutuhkan lemak begitu. Kita tetap mengikuti pedoman gizi seimbang dari Depkes sih, cuman kita tidak mengkonsumsi hewani begitu. Intinya makan bervariasi, seimbang, ganti-ganti begitu tiap hari. Kita tidak kurang gizi sih. Ya, sehat bergizi ya pastinya, Dok, makannya ya dengan pola makan berbasis nabati. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok. Tolong nanya, Dok, mertua saya sudah vegan selama 25 tahun lebih,
tapi kolesterolnya masih tinggi dan asam uratnya di angka 10,5. Kenapa ya dok? Dan gimana cara penyembuhannya? Terima kasih. Ya, kalau kolesterol kan biasanya diproduksi oleh tubuh kita sendiri 80%. Biasanya juga bersumber dari protein hewani. Kalau benar-benar vegan biasanya sih harusnya tidak naik banyak begitu. Mungkin lemaknya dikurangi, benar-benar diminimalis. Kalau biasanya yang masih orang vegan masih terkena asam urat, biasanya sering makan kaki jamur atau jamur hyoco atau makan rumput laut. Begitu, itu yang agak tinggi yang benar-benar yang harus dibatasi. Paling yang di sayuran ya bayam, emping, melinjo, itu yang agak tinggi. Paling kalau memang dicek di darah tinggi ya kita hindari makanan-makanan tersebut. Begitu, Bobby. Ya, jadi maksudnya dokter ada beberapa makanan walaupun basis nabati tapi tetap harus ada batasnya ya dok, tidak terlalu banyak ya untuk mencegah Ya, tadi asam urat. yang agak tinggi di jamur-jamuran, rumput laut begitu yang agak tinggi. Ya, baik. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya dok, untuk meningkatkan HB darah atau membuat HB lebih stabil, sayuran atau buah apa yang harus banyak dikonsumsi? Terima kasih. Izin share ya, biar Ya. lebih jelas. Ini sudah kelihatan belum? Belum dok. Oke. Kandungan yang meningkatkan zat besi atau HB biasanya yang cukup tinggi di bayam, tempe, ini penyerapannya cukup bagus. Di brokoli, kedelai juga ada. Jadi kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan ini. Begitu, Bobby. Ya, berarti masih ini ya dok, sarannya ada makanan bayam, tempe dan lain-lain ini yang kandungan zat besinya baik untuk HB stabil ya dok, betul ya? Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Margareta, dok. Selamat malam dokter. Saya izin bertanya, anak saya lagi dalam proses kemoterapi. 1-2 hari setelah kemo tidak ada selera makan, sementara dia harus makan vegan. Kira-kira apa ya dok solusinya biar anak saya bisa ada selera makan meskipun hanya makan sayur dan buah? Terima kasih dok. Tadi ada dijelaskan sedikit untuk meningkatkan selera makan itu biasanya kita masak makan yang segar, kemudian dikasih rasa pedas, hangat, boleh kasih cabai atau lada sedikit. Kemudian kalau makan itu misalnya untuk karbohidrat itu dia nggak perlu hanya makan nasi, boleh ganti kentang, ubi, jagung, singkong, mie. Jadi bisa bervariasi, yang penting ada karbohidratnya. Jadi untuk misalnya buah atau sayur, cari yang dia mau, sehari lebih 3 macam berwarna-warni, kemudian buah lebih dari 3 macam berwarna-warni, ganti-ganti, yang penting ada. Kemudian proteinnya cari yang dia mau, boleh kacang kedelai, tahu, tempe, produk-produk kedelai, kacang merah, kacang hitam, kacang hijau, begitu yang tinggi protein. Begitu, Bobby. Ya, jadi memang ada makanan tertentu ya dok supaya meningkatkan nafsu makan ini sesuai slide-nya dari dokter ya. Ya. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Silvi, mau nanya dok, berapa lama seorang vegan bisa membuat benjolan di payudara mengecil? Karena saya perhatikan ada yang vegan ketat, tapi benjolan tetap membesar. Mohon penjelasannya dok. Tadi ada jelaskan kanker payudara sedikit ya. Biasanya benjolan timbul itu karena kita lihat benjolan itu tumor jinak atau tumor ganas. Kalau tumor jinak kan biasanya
biasanya dibedah begitu. Kalau tumor ganas itu biasanya membelah cepat dan membesar cepat. Biasanya dengan diet nabati atau makan sayur, buah, biji-bijian dan mengurangi lemak bisa mengurangi breast cancer sebanyak 9%. Jadi yang meningkatkan tumor menjadi ganas itu biasanya high fat, makanan tinggi lemak, sama sedikit serat. Sama berat badannya lebih biasanya, sehingga mengganggu kerja dari hormon estrogen, menurunkan SBHG, sehingga meningkatkan risiko dari breast cancer. Ini yang tadi yang meningkatkan usia harapan hidup dari kanker payudara, mengurangi lemak, mengurangi fat, makan sayur buah, olahraga, makan kedelai yang alami gitu, meningkatkan usia harapan hidup dari breast cancer. Ya. Dan tentu kita pola makan nabati yang utuh sama rendah lemak, itu sih saran dari kami. Ya, baik, terima kasih. Semoga menjawab Ibu Silvi. Dari Bu Margareta lagi, Dok. Kalau cancer ovarium itu apakah boleh makan seperti tempe atau tahu ataupun produk kedelai, Dok? Terima kasih. Ya, boleh. Ini kan sesuai termasuk cancer hormonal kan, hampir sama sih ovarium. Jadi yang ini wanita vegan memiliki 34% penurunan risiko kanker payudara, ovarium, dan rahim. Jadi ada satu jurnal juga bahwa produk kedelai dapat mengurangi dari kanker payudara, ovarium, dan rahim. Jadi sih nggak masalah sih kalau kita makan kedelai yang alami seperti tahu, tempe begitu. Justru bisa mencegah. Karena ada kandungan ini ya, Dok. Fito ya. Fitoestrogen. Ya, itu yang membantu mencegah ya, Dok. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya, makanan apa, Dok, yang bisa buat awet muda? Apakah brokoli? Ini pertanyaan. Mungkin saya juga perlu nih jawabannya, Dok, supaya awet muda terus. Makan yang awet muda ya seperti di suku Hunza ya, mereka coba lihat ya. Mereka makan umbi, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah yang alami begitu, yang tidak banyak diproses. Itu adalah makanan yang awet muda. Jadi untuk membuat awet muda itu tidur harus cukup, pikiran harus bahagia, istirahat yang cukup. Kalau check up selama 6 bulan sekali, kalau sakit berobat begitu. Jadi bukan melulu masalah pola makan ya, Dok, tapi ya, lifestyle juga harus diimbangi juga ya, pola hidupnya juga. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Nah, Dok, kalau varises sendiri, Dok, bisa berkurang atau sembuh apakah dengan plant-based diet bisa berkurang atau sembuh, Dok, varises? Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Varises pelebaran pembuluh darah vena ya. Mungkin bisa, kalau ini sih tidak terlalu berhubungan sih, Bobby. Paling dengan ini membuat pembuluh darah kita menjadi lebih sehat sih, tidak ada penyumbatan pembuluh darah begitu dengan pola makan nabati. Iya. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini teman saya vegan, tapi kaliumnya selalu rendah. Makanan apa yang bisa menaikkan kalium selain pisang dan air kelapa hijau? Karena selama ini makan pisang sampai sudah enek lihat pisangnya, Dok, untuk menaikkan kalium, tapi selalu rendah. Mungkin dokter bisa membantu menjelaskan. Terima kasih. Ya, kalau masih rendah kita butuh suplementasi sih, yang dari suplemen kita butuh sih untuk meningkatkan. Kalau memang tidak normal, perlu dibantu suplemen atau obat dulu sih. Kalau dengan buah tidak bisa menaikkan, disarankan suplementasi. Ditambah ya, Dok, dengan suplemen ya. Ya. Suplemen yang mengandung kalium juga ya, Dok, pastinya ya. Ya, betul. Supaya kaliumnya bisa stabil ya, nggak rendah gitu ya. Ya, pada saat kita sakit kita butuh obat, tapi kalau kita selama sehat kita lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Iya. Kalau memang sakit ya memang butuh obat ya kita minum obat begitu.
Nah, biasanya kalau sudah konsumsi banyak makanan yang mengandung kalium tapi selalu rendah itu ada potensi apa sih kalau boleh dibilang bocor gitu nggak sih dok kaliumnya dalam tanda kutip? Kenapa tetap rendah gitu walaupun sudah konsumsi Ya, makanan-makanan yang mengandung kalium tinggi ya? itu perlu pemeriksaan khusus sih, perlu diwawancara lebih dalam, perlu pemeriksaan fisik, kemudian perlu Hmm. pemeriksaan lab. Kita cari tahu penyebabnya baru bisa tahu, oh ini kaliumnya rendah karena apa begitu. Jadi agak susah kalau lewat via ini. Ya. Jadi memang harus lebih detail ya dok? Harus periksa ke dokter sih baiknya. Harus periksa, bercerita kronologi mungkin ya, supaya bisa Ya. lebih tahu kenapa seperti itu penyebabnya ya kan, supaya bisa lebih, tepat ya, solusinya atau mungkin kesimpulannya. Nah pertanyaan berikutnya dari Ibu Clara, untuk penderita miom apa yang harus dikonsumsi untuk mencegahnya bertambah besar dok? Ya, tetap pola makan pola makan nabati atau makan nabati yang utuh sama diet rendah lemak, bersumber dari kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, sayur-sayuran, buah-buahan yang diceritakan tadi begitu. Kita hindari protein hewani biar LDL-nya, kolesterolnya tidak membuat sel miomnya meningkat dan bertambah besar. Dengan pola hidup sehat, tidur cukup, pikiran yang senang, olahraga, makan produk kedelai, kurangi berat badan, membuat berat badan ideal, bisa mencegah begitu, bertambah besar. Begitu, Bobby. Baik dok, pertanyaan selanjutnya, lebih baik konsumsi sayur mentah seperti raw salad atau sayuran yang dimasak dok? Tergantung kalau kita butuh serat, kita boleh makan raw. Prinsipnya gini, kalau selama prosesnya sedikit, sebenarnya gizinya lebih utuh, maksudnya lebih maksimal. Misalnya kalau memang bisa makan mentah, boleh diolah atau direbus atau ditumis sebentar. Jadi enzim sama vitamin mineralnya masih utuh dan masih banyak. Kalau semakin banyak diolah, zat gizinya juga kurang maksimal begitu. Jadi lebih baik makanan-makanan yang diprosesnya itu Sedikit. nggak banyak ya, yang tidak melalui proses-proses misalnya sebenarnya kalau dikukus, direbus lebih Itu baik yang mana dok? lebih bagus kukus sih. Kukus ya lebih baik ya dok. Tapi kalau kita orang sehat ya kita nggak masalah mau makan gorengan satu macam nggak apa-apa gitu. Kalau yang tadi kan yang saya baik cerita itu orang yang sudah sakit. Jadi kita tetap boleh makan lemak 2-5 sendok, makan gorengan satu macam. Jadi kita fleksibel sih. Tidak harus kita bukan kayak orang sakit, kita makan kukus setiap hari atau makanan mentah setiap hari. Tidak, kita makan bervariasi. Yang kita juga tetap harus enjoy makan makanan itu. Jadi vegan itu tidak membuat kita menderita gitu. Jadi Fleksibel tetap, saja sih. Ya. Nah ini ada pertanyaan yang masih bingung dok. Minta info apa saja sih sebenarnya makanan yang vegan dok? Tentang vegan. Ini. Makanan vegan. Iya, ada yang bertanya seperti itu nih, dok minta info tentang apa saja sih makanan vegan itu? Saya coba share screen ya. Boleh dok. Nah, Bapak Ibu, sambil tunggu Dr. Satyawira untuk share screen, jika masih ada pertanyaan terkait dengan topik pada malam hari ini, boleh
share di kolom chat untuk saya bacakan. Semoga bisa dijawab pada malam hari ini sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih. Ini sudah kelihatan? Kelihatan, Dok. Oh ya. Jadi yang kita makan itu seperti ini ya, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Biji-bijian itu kayak beras merah, beras coklat, barley, flaxseed, sereal, kacang jagung ya. Kemudian legum, kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, ini kacang hitam, ini lentil. Kita boleh memilih produk yang ada di Indonesia. Yang kita makan itu ya seperti, tunggu ya. Ini sebenarnya banyak makanannya. Banyak sekali variasinya kayak gini, jus, salad. Ini banyak variasinya. Jadi yang bisa yang kita bisa makannya ini sayur-sayuran, nut grains, jamur-jamuran, rice soil, tofu. Ini contoh produknya. Kan banyak kan ini. Ada kue, kemudian ada ini snack. Ini banyaknya di luar sih, tapi di Indonesia ada. Yang tidak makan ya telur, susu, daging, ikan, ayam, gelatin, rennet. Ini yang bisa kita makan, ini yang tidak makan, daging-dagingan. Ini yang tadi vegan substitusi, jadi ketika kita ingin minum susu sapi, kita boleh ganti dengan susu nabati, boleh susu almond, susu kedelai, susu hazelnut atau susu kelapa. Ketika kita ingin makan ayam, kita boleh ganti dengan tahu goreng. Hamburger kita boleh ganti dengan hamburger yang vegan gitu. Ini sumber-sumber protein nabati, kacang-kacangan, biji-bijian. Ini macam-macam susu nabati. Ini banyak nih, boleh coba bikin susu. Ini yang diganti susu. Banyak kan variasinya. Contoh menu. Jadi menu boleh ketika kita tumis brokoli boleh tambahkan dengan goji berry, buah kering ya. Ketika tumis kembang kol boleh tambahkan biji-bijian kayak pumpkin begitu atau kuaci. Jadi ini makanan yang agak tinggi ya. Maksudnya orang yang ngerti ilmu vegan biasanya dia akan mencampur kacang-kacangan, biji-bijian. Boleh kasih goji berry bagi sup. Ini sup herbal. Ini kacang-kacangan, biji-bijian. Ini contoh masakannya banyak, bisa lihat di Facebook kan ada grup-grup tentang cara masak, boleh lihat begitu. Mantap. Jadi jadi banyak sekali berbasis nabati itu tidak kalah ya Dok sama makanan hewani ya, banyak pilihannya, banyak variasinya, jadi membuat kita tidak bosan pastinya, yang pastinya juga sehat ke tubuh ya Dok. Betul, bukan hanya makan sayur saja. Jadi banyak variasi, lebih banyak dari makan hewani. Kan daging itu enak karena ada bumbu dari nabati, seperti bumbu-bumbu dapur kan dari nabati. Kalau kita cuma makan daging aja tentu orang kurang mau dan kurang enak biasanya. Yang pastinya jadi rasa enak itu dari nabati sih. Ya, yang sepertinya tadi dokter sampaikan bahwa bukan cuma ini ya, tapi diolahnya dengan proses yang sesingkat-singkatnya gitu ya, tidak panjang gitu ya Dok. Ya, itu lebih maksimal gizinya. Ya, supaya gizinya lebih maksimal, betul Dok. Nah, pertanyaan berikutnya dari makanan-makanan yang tadi Dok, yang dokter sampaikan, makanan apa sih yang untuk menaikkan trombosit Dok? Trombosit biasanya dari jambu, dari kalau ini dari jambu biji. Merah, jambu biji ya. Biasanya dari angkak, itu seperti biji-bijian angkak sih. Itu yang saya tahu sih. Yang berwarna merah ya. Ya baik. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan ke Dr. Setyawira pada malam hari ini? Jika masih ada, boleh disampaikan karena waktu masih ada untuk sesi Q&A ini pada malam hari ini. Boleh disampaikan di kolom chat, nanti akan saya bacakan, Dr. Setyawira akan menjawab. Nah, pada malam hari ini
kita ada peserta pada kelas malam ini yang mungkin akan sharing ke kita semua secara singkat. Ada Ibu Rahel. Selamat malam Ibu Rahel. Selamat malam, Dr. Satyawira dan Pak Bobby untuk kesempatan. Malam Bu Rahel. Mungkin suara saya cukup nggak? Cukup jelas nggak ya? Cukup jelas Ibu Rahel. Ya. Nah, Dok, Ibu Rahel ini tadi sempat direct message ke saya untuk bertanya mau minta nomor dokter untuk bisa konsultasi lebih lanjut, Dok, karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, Ibu Rahel ini ya mungkin Ibu Rahel boleh langsung share. Mungkin Ibu Rahel kenapa tertarik sekali untuk dari kelas pada malam hari ini ya tercerahkan untuk langsung mau minta nomor dari narasumbernya supaya katanya Ibu Rahel mau mencoba untuk merubah pola makannya menjadi lebih sehat dengan plant-based diet berbasis nabati, Dok. Mungkin Ibu Rahel waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Dr. Satya, saya usia 59 tahun. September 2018 saya terdiagnosa kanker limfoma. Jenisnya T-cell itu termasuk yang ganas. Tapi waktu itu saya belum siap ya secara hati, pikiran untuk kemo. Nah, saya waktu itu ada diet-diet, tapi begitu masuk pertengahan 2020, sudah mulai timbul lagi benjolan setelah September 2018 itu sempat diangkat 3 benjolan di sisi tengah leher. Jadi baru tahu itu adalah kanker. Nah, pada pertengahan 2020 itu di daerah kiri leher itu bengkak lagi, timbul benjolan. Nah, semakin lama semakin besar sampai akhir Maret itu sudah besar sekali, memerah dan ada kehitaman. Nah, mulai April saya kemo jalani 6 kali, berakhir 24 Juli. Selama kemo saya itu bagus sekali ya, tidak ada efek apa-apa. Tapi masuk September dokter itu timbul lagi benjolan kecil ya. Saya tadinya nggak sangka itu seperti apa. Jadi seperti sebutir jagung memerah gitu di atas kulit. Tapi makin lama itu membesar dan juga menyusul benjolan-benjolan lain di posisi yang semula tidak ada. Dan itu jadi seperti limfomanya itu awalnya ada di dalam kulit ya, tapi bisa teraba ya di sisi kiri memang banyak sekali PET scan. Dari PET scan diketahui. Nah, tapi terakhir ini waktu September itu dia muncul di permukaan kulit. Jadi sampai memerah, sampai ada titik seperti mata Nana, tapi nananya maaf ya bukan seperti Nana bisulan yang cair gitu banyak. Dia itu seperti urat seperti itu urat putih kenyal gitu loh. Nah, dokter ada kasih saya salep, tapi udah pakai sebulan ini dan juga ditempel dengan penutup luka yang bentuknya busa lembab itu ya, baru ditutup dengan pembalut luka lagi. Nah, itu udah mau hampir sebulan tidak mau mengering. Nah, sedangkan saya tuh masih makan ayam kampung, ikan ya, kaldu dari ayam dengan tulang saya dimasak itu. Nah, tapi saya terakhir itu saya juga pikir aduh penyakit saya ini tidak main-main juga ya. Apakah saya juga berubah pola makan aja? Saya juga ada ikut Zoom yang lain. Nah, tapi terakhir juga saya pikir, aduh saya ini mesti tekad lah. Cuman masalahnya dokter, saya ini kan awam mengenai makanan sehat. Maksudnya makanan sehat saya tahu lah ya dasarnya, cuman cara mengolahnya supaya enak dimakan. Nah itu bagaimana ya? Adakah forum lain atau grup lain yang bisa kita belajar selain dari YouTube begitu. Jadi menu sehat saya tahu, cuman cara mengolah supaya itu enak dimakannya juga, dokter. Nah mungkin nanti mungkin secara pribadi saya bisa share foto saya biar dokter mungkin bisa kasih arahan-arahan yang lebih tepat buat saya gitu, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahel. Mungkin Dokter Satya boleh menanggapi case-nya Ibu Rahel. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saran-saran untuk
makan yang enak bisa di Facebook itu sudah banyak grup-grup yang membuat makanan sehat, vegetarian cooking seperti boleh masuk ke grup atau saya kasih sedikit prinsipnya. Jadi ibu bisa masak sendiri di rumah. Saya share screen-nya. Jadi prinsip menghidangkan makanan yang sehat, masaklah dengan hati yang bahagia, gembira, dan sukacita. Jadi saat masak itu gembira, kalau sedih kadang-kadang yang makan juga akan menjadi sedih begitu. Mengandung semua unsur gizi, jadi ibu boleh masak kukus misalnya kukus ubi, kukus singkong, itu karbohidrat kan nggak harus makan nasi kan. Jadi boleh nasi, kentang, ubi, boleh kukus jagung begitu sebagai sumber karbohidrat atau sumber energi. Kemudian dari sayur buah ibu boleh memilih 3 macam sayur, boleh buat kuah capcay gitu atau kuah ini sayur ya, boleh ditumis, tumis capcay juga boleh. Kalau buah pilih 3 macam buah berwarna-warni. Kemudian bervariasi, kemudian dari proteinnya boleh tempe 2 potong sehari, boleh ganti kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang-kacangan lainnya atau biji-bijian lainnya. Kemudian kalau sudah ada telur, lemaknya sedikit dibatasi, paling 1 sendok, boleh ganti ke safflower atau sunflower atau canola. Kemudian masaknya sederhana, Bu. Tumis atau dikukus. Jadi gorengan hindari. Terus menarik penyajiannya boleh kasih hiasan atau kasih pedas dikit. Jadi masakannya segera mungkin, ketika mau makan baru masak, kasih rasa pedas dan enak rasanya. Boleh dikasih bumbu. Kalau kan sekarang banyak jual bumbu-bumbu dari jamur, itu membuat masakan menjadi enak dan lezat, Bu, begitu. Jadi prinsip ini kalau ibu sudah tahu, ibu bisa masak sendiri. Dan bagi kita yang ingin vegan atau yang belajar juga harus bisa masak sendiri. Dulu juga saya belajar masak sendiri. Jadi kalau kemana-mana kita bisa masak begitu. Jadi tidak tergantung pada di sini nggak ada tempat yang jual vegan begitu. Iya. Begitu, Bu. Iya, dokter, kalau kayak seperti untuk penyedap nutrisional yeastnya itu boleh nggak ya pakai untuk boleh, orang Bu, cancer? itu banyak vitamin B12 itu. Boleh, Bu. Ya. Iya, baiklah dokter. Terima kasih ya, dokter. Semoga bermanfaat. Ya, baik, Ibu Rahel, terima kasih dokter, terima kasih. Semoga Ibu Rahel pada malam hari ini tercerahkan untuk segera memulai ya memakan makanan berbasis nabati. Sehat selalu Ibu Rahel. Ya, nah, Dok, pertanyaan terakhir, Dok, pada malam hari ini, apakah asam urat di bawah angka standar rendah itu berbahaya, Dok? Nah, lalu jika berbahaya, makanan nabati apa yang untuk menaikkan asam urat? Terima kasih, Dok. Tidak berbahaya sih, justru itu orang maunya normal atau di bawah normal nggak masalah sih. Daripada tinggi orang lebih berisiko nyeri atau sakit di sendi-sendi begitu. Jadi tidak berbahaya, nggak masalah. Jadi memang tidak berbahaya ya. Baik, terima kasih, Dok. Pertanyaan tadi menutup serangkaian sesi Q&A tanya jawab kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut acara pada malam hari ini dengan informasi program acara minggu depan tanggal 21 November. Nah, saya sampai sudah belepotan ngomongnya ya. 21 November hari Minggu 2021 jam 7 malam akan ada demo masak vegetarian jam 7 malam dengan chefnya dari tim vegetarian Markis Chen ya, dengan MC dan moderator Pak Taek Yang dari komunitas pemula vegetarian. Jadi jangan dilewatkan Bapak Ibu sekalian yang tadi bertanya-tanya sebenarnya makanan vegetarian atau vegan seperti apa yang bervariasi yang enak supaya tidak bosan.
boleh saksikan demo masak vegetarian jam 7 malam minggu depan 21 November 2021 ya Bapak Ibu. Baik, ini pengumuman untuk minggu depan, jangan dilewatkan acara di komunitas pemula vegetarian demo masak vegetarian, pastinya bermanfaat. Nah, semangat satu keluarga inilah semangat hidup harmonis dengan semua orang pastinya, hidup selaras, serasi, saling membantu, melengkapi, sehingga hidup menjadi indah, damai, dan bahagia. Dalam keberagaman dan perbedaan, itu semua adalah hakikat dunia untuk menjadi harmonis. Orang tidak harus memusuhi keberagaman dan perbedaan. Sebaliknya, keberagaman dan perbedaan menunjukkan betapa pentingnya keharmonisan. Untuk mengembangkan hidup yang harmonis, kita perlu mengembangkan semangat-semangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Satu Keluarga. Kita persilakan Pak Thomas.
Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Satyawira atas pemaparannya sangat bermanfaat pada malam hari ini. Kita tahu pentingnya vegan karena dapat mencegah dan mengobati penyakit kronis. Tadi juga sempat ada beberapa quotes yang mungkin ini menarik. Maintain vegan, attain cancer, hibernation, retain into retraction, sustain its atrophy ya. Dari contoh kasus yang tadi dijelaskan oleh Dr. Satyawira, ya, pasien penderita kaki gajah, cancer, menjadi bukti the power of vegan membuat hidup lebih sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandemi belum usai. Kembali komunitas vegetarian pemula mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Dan pastinya kita semua berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir. Stay safe, stay healthy semuanya. Baiklah, kita telah ada di penghujung acara pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Satyawira, terima kasih para relawan dan seluruh peserta pada malam hari ini. Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Recording stopped. Terima kasih semuanya. Dokter. Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih Dokter Terima kasih Satya. Pak Dokter, Pak Bobi. Semuanya.